Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunjina biha min 'adzabi jahannam wa tadkhiluna ila jannatil ma'wa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuqamu fihi syafa'atul udhma. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. As-sadidat istadat rahimakumullah rahimakunallah. Saya tidak banyak bergerak karena t-shirt, jadi Ustadz-ustadzah butuh banyak melihat slide ya, agar tidak kehilangan materi. Ini materi yang keempat dari Sirah Nabawiyah, dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, penyampaian sirah tidak mengikuti model Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ini segmen kehidupan Rasulullahnya, ini datanya, ini dalilnya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulamanya. Tidak begitu. Atau kayak Haikal. Kalau Haikal yang nggak rasional nggak ditulis, yang rasional ditulis. Merasionalisasi yang tidak pernah ada pendapat ulama sebelumnya, itu kan Haikal. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kata beliau, ya bukan jasadnya saja, ya bukan ruhnya saja, dan bukan jasad dan ruh. Jadi gimana? Itu kontemplasi kata beliau. Nah ini itu Haikal. Atau kayak Syekh Barzanji gitu ya. Jadi tanpa dalil langsung ke sejarah. Rasulullah umur 6 tahun, umur 8 tahun, 40 tahun. Tidak seperti itu, tapi kita mengikuti cara menyampaikan sirah nabawiyah Sa'id Ramadan Al-Butain. Jadi dari segmen kita ambil ibrahnya, kemudian dikaitkan dengan konteks yang terbaru di kehidupan kita. Ustadzah semuanya, ustadzat, as-satidah, rahimakumullah, rahimakumullah. Keumian Rasulullah sudah, ya kan? Kemudian kemanusiaan Rasulullah 2 pekan sebelumnya saya terakhir di Jalan Cagak, dan yang kemarin tentang at-tabarruku biwujudi Rasulullah SAW. Nah teman-teman, mungkin kalau pas kuisis ya, saya nggak menyampaikan soal-soal yang ada di sini semua, tapi kadang-kadang memang dari yang saya sampaikan, karena ini bentuk pengayaan. Jadi dari slide kemudian kita kayakan, dan ustadzah semuanya, ustadz semuanya berhak untuk memvalidasi, mempertanyakan, mengecek keilmiahannya, apa jelas sumbernya, itu berhak. Apalagi ustadzah yang dari Ar-Royah kan udah terbiasa ya dengan kajian-kajian ilmiah, atau ya mungkin sudah sering mujadalah atau yang lain. Mangga, ini yang saya sampaikan. Tidak harus nunggu waktu tanya jawab. Jika di tengah-tengah materi ada yang perlu divalidasi, ada yang perlu diuji keabsahannya, ada yang perlu dicek lagi ke kitab atau Google, itu silahkan. Di tengah-tengah boleh ustadz-ustadzah
memotong pembicaraan saya untuk di cross check dengan sumber aslinya, atau jika ada yang salah dalam datanya. Sekarang tentang akhlakun nabiyyi ma'a walidayhi. Akhlakun nabiyyi ma'a walidayhi. Diambil kata walid, bukan ab. Kalau walid itu khusus ya. Kalau ab itu umum. Makanya di surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, sampai wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Jadi di situ menggunakan abaukum. Kalau sampai bapak kamu, bapak di sini bukan bapak walid ya. Bapak siapa aja yang kamu itu merasa berhutang budi, yang kamu itu merasa dinafkahi, bapak yang ngajarin kamu, bapak yang jadi ayah angkat kamu, siapa saja yang kamu anggap sebagai ayah, kok itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad. Kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu keputusanku, kata Allah, sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini perbedaan walid dengan ab. Itu ya. Kalau walid itu ada robitoh, ada atifnya, ada ikatan, ada perasaan kasih sayangnya. Kalau kita ke murid, kalau kita dianggap mereka sebagai walid, itu berhasil kita. Jadi kita itu ngerasa terikat dan mereka merasakan kasih sayang dari kita. Tapi kalau kita dianggap sebagai ab, nah itu berarti masih butuh perjuangan lagi untuk sampai anak-anak itu ngerasa sentuhan kasih sayang kita, sentuhan keterikatan. Kecuali kalau gini ya, kan ab itu umum, walid itu khos. Tapi kalau dari umum ditarik ke khos, itu lebih khos daripada yang khos. Nah gitu ya, itu kaidah gaya bahasanya gitu. Saya ulang, kalau ab itu umum, walid itu khos. Tapi kalau ditarik ke khos, maka itu menjadi lebih khos daripada yang khos. Berkata Nabi Ismail ketika ayahnya menyampaikan, ra'aitu fil manami, Ismail, aku itu ngelihat tadi malam nyembelih kamu loh. Kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tukmar. Abi itu umum, tapi ditambah dengan tak, maka dia berubah. Yang asalnya umum, karena ditambahin dengan tak, berubah menjadi khusus. Maka kedekatan anak dengan ayahnya ini lebih khusus daripada yang khusus. Kalau kita manggil ya walid, itu kekhususan. Tapi kalau ya abati, itu lebih khusus daripada yang khusus. Berarti antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu ada ikatan yang lebih khos, ada ikatan kasih sayang yang lebih besar, dan ada keterikatan hati yang lebih mendalam. Itu kalau umum ditarik ke khusus, menggunakan ab tapi ditambahi tak. Nah, jadi itu narik dari umum ke khusus, itu maka lebih khos daripada yang khos, lebih khusus daripada yang khusus. Itu kaidah gaya bahasa ya. Kalau umum ditarik ke khusus, maka itu lebih khusus daripada yang khusus. Kayak gini lah saudara. Kalau ada laki-laki bilang gini saudara, berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta wanita yang cantik, hanya satu yang kucinta. Itu berarti dari umum ditarik ke khos, itu lebih cinta daripada yang mengatakan aku mencintaimu. Itu lebih khusus lagi, karena dari umum ya disebut dulu berjuta bintang di langit. Itu berarti umum itu, semua bintang itu. Hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, hanya satu yang kucinta. Itu berarti
kecintaannya lebih dalam daripada yang mengucapkan aku mencintaimu. Itu khosl itu. Saya mencintaimu, kamu. Nah gitu. Tapi kalau saya mencintai wanita yang cantik, itu umum itu. Saya mencintai wanita yang cantik. Tapi kalau dari umum ditarik ke khusus, itu berarti lebih khos daripada yang khos. Seperti itu ya. Atau pertemanan lah. Dari semua teman yang bersama saya, kamu orang yang paling mengerti tentang saya. Itu ucapan itu ya, umum kan, ditarik ke khusus. Itu perasaan mendalam daripada perkataan kamu teman saya terbaik. Itu masih dalaman yang begini. Dari semua teman yang ada, kamu orang yang paling mengerti tentang saya. Nah itu. Nah jadi khos itu masih kalah dengan umum ditarik ke khos. Nah itu ya Ustazah. Kalau sampai ada murid kita mengatakan gini, dari semua musyrifah, Ustazah itu yang paling bisa buat curhat mengenai saya. Nah itu anaknya itu ngerasa udah luar biasa itu. Nah karena itu umum ditarik ke khusus. Nah itu ya Ustazah. Jadi saya ulang, walid itu khos, ab itu am. Tapi kalau am ditarik ke khos, itu lebih khos daripada yang khos, lebih khusus daripada yang khusus. Fatimah Az-Zahra itu lebih khusus daripada yang khusus. Fatimah itu anak Rasulullah yang paling dicintai. Ciri-cirinya dipamiti paling akhir, ditanyakan paling awal. Kalau ayah baru punya anak, di kita siapa yang baru punya anak ya? Yang baru punya anak. Yang baru punya anak. Setajab. Kalau baru nyampe rumah, nanyain siapa coba? Baru nyampe rumah, nanyain ibunya, nanyain mertua, apa nanyain bayi yang baru dilahirkan? Enggak, yang pertama. Anak kan? Ya itu pasti. Jadi ciri-ciri kita itu dicintai secara khos itu dipamiti terakhir, ditanyakan paling awal. Pak dokter, habis khutbah Jumat, saya tidak melihat Pak Diki. Padahal di sini ada siapa? Nah itu namanya ada kekhususan ya. Memang seperti itu. Rasulullah juga begitu. Ke Fatimah itu kayak gitu. Begitu sangat dicintai beliau sehingga kalau pamitan Fatimah itu selalu diakhirkan. Ketika baru datang dari perjalanan selalu yang ditanya paling awal. Nah sekarang bagaimana akhlak Rasulullah kepada ayah ibunya? Kita lanjut ya Ustazah. Jadi pertama, Abdullah itu meninggal sebelum Rasulullah lahir. Maka Rasulullah tidak bisa menjadi contoh. Saya ulang. Karena itu Rasulullah tidak bisa menjadi contoh buat bagaimana berbakti kepada ayah selama hidup. Nggak bisa. Pengen tahu dalilnya, pengen lihat riwayatnya, gimana ya cara kita berbakti kepada bapak dengan melihat langsung kepada Rasulullah? Jawabannya nggak bisa, nggak ada. Maka yang bisa dilakukan Rasulullah itu pas waktu Abdullah meninggal itu apa? Usia 6 tahun diajak ibunya ke kubur ayahnya. Cuman Rasulullah itu ada perkataan yang monumental. Hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih. Saya ulang, hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih. Artinya, ada hadis sahih, ada ayat Al-Quran yang menjadi pokok untuk keluar hadis ini sehingga tidak ditolak oleh ulama hadis. Gitu ya. Aturan hadis itu kalau dhaif, harus ada hadis sahih yang menjadi sandarannya, atau ada ayat Al-Quran yang menjadi sandarannya, sehingga hadis itu boleh dipakai dan tidak dibuang.
Kalau tidak ada sandarannya dari hadis sahih yang lain atau dari Al-Qur'annya, maka hadis yang dhaif tadi harus kita buang. Ini hadisnya dhaif tapi sahih secara makna. Lau kuntu, kata Rasulullah. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Lau kuntu adraktu walidi au ahaduhuma, atau salah satu saja, wa ana fi sholatil isya'i, dan aku dalam waktu sholat isya. Nah, ngasih contohnya Rasulullah ekstrim ya. Sholatnya sholat isya. Artinya gini, Rasulullah seandainya ayah atau salah satu dari orang tua masih hidup dan saya sholat isya, ngasih contoh sholat isya. Kalau sholat zuhur berarti kan suara jelas. Kalau sholat asar berarti kan lagi seger. Sholat maghrib banyak orang. Sholat isya itu Rasulullah kemungkinan besar capek, istirahat, lagi fokus, lagi khusyuk-khusyuknya. Dan kita itu kalau sholat isya kan sunnahnya dalam kitab Al-Adhkar sedang-sedang ya. Jadi dalam Al-Adhkar itu surat dalam sholat subuh panjang, sholat zuhur panjang, sholat asar dan isya sedang, maghrib itu pendek. Jadi kita tidak disunahkan kalau jadi imam sholat maghrib panjang, itu tidak sunnah. Itu termasuk bid'ah yang dihindari. Jadi kalau jadi imam sholat maghrib, kita misalnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, atau kalau membaca ya Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Udah segitu aja. Allahu Akbar. Jadi kalau maghrib pendek, zuhur dengan subuh panjang, asar dengan isya itu sedang. Karena zuhur itu masa istirahat setelah capek kerja, isya itu rehatnya otak kita dari kepenatan. Jadi lagi fokus, lagi rehat. Kok saya, kata Rasulullah ya, wa qad qara'tu fatihatal kitab, wa qad qara'tu, ini pakai fi'il madhi, isim fa'ilnya pada kata tak ya, qara'tu, dan sungguh aku membaca fatihata, jadi maf'ul bihnya, aku membaca surah Al-Fatihah, fatihatal kitabi. Jadi sholatnya sholat isya, kondisinya lagi baca fatihatal kitab, bacaan wajib dalam sholat. Artinya ya kan sholat itu ya, la sholata liman lam yaqra, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, saya itu lagi sholat isya baca Al-Fatihah, kata Rasulullah. Nah, kemudian tunadi ya Muhammad. Kemudian ayah atau ibuku itu manggil, wahai Muhammad. Maka la ajabtuha labbaik, maka pasti aku akan menjawab labbaik, ku perkenankan panggilanmu. Artinya sholatnya dibatalkan ya. Karena kalau ngomong di luar bacaan sholat kan batal Ustaz. Artinya sholatnya dibatalkan. Saking menghargai panggilan, kalau misalnya ayah yang saya sedang ziarah kubur ini seandainya masih hidup, seandainya, itu betapa akhlak Rasulullah kepada ayahnya. Nah itu ya Ustaz. Sholat fardu isya baca Al-Fatihah, Rasulullah kalau ada yang manggil dan itu dari ayahnya atau ibunya, bahkan disebutkan di sini kan au ahaduhuma, atau salah satu saja di antara keduanya, maka beliau akan mengatakan labbaik, batal udah sholatnya. Apalagi sholat sunat Ustaz. Sholat sunat, Allahu Akbar. Farizi ta'al misalnya, Ustaz Farizi dipanggil ibunya, ya harus siap mah gitu ya. Jangan kayak Jures mentang-mentang orang soleh, sholat sunat dilanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin dan kitabnya sudah masyhur.
Jurais, diam. Ibunya manggil lagi, Jurais, diam. Jurais, saya diam. Ditamatin sholat sunatnya. Ya maklum ya, kadang-kadang kalau kita lagi baca Al-Quran kadang-kadang lebar gitu, sholat dibatalin lebar gitu. Nah saudara-saudara, akhirnya ibunya sumpah, wahai Allah, jangan matikan Jurais sebelum bermasalah dengan perempuan pezina. Jangan sampai engkau matikan dia illa kecuali berurusan dengan zaniyah, pezina perempuan. Betul ya. Akhirnya untuk menghancurkan nama Jurais, orang-orang itu konspirasi. Nah ini repotnya kehidupan ya. Repotnya kehidupan itu, kalau kita soleh itu ada, padahal orang soleh kan harusnya nggak ada yang nggak suka ya. Tapi orang-orang zaman Jurais itu nggak suka loh. Ini kok ada orang soleh kemudian ditokohkan tuh nggak suka. Akhirnya konspirasi, ada cewek suruh menggoda Jurais di masjid, mabit, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tafakkur, mulai dari nggak pakai baju bawah sampai nggak pakai baju atas, sampai nggak pakai baju atas bawah. Kalau sahadah ini kan menutup aurat secara sempurna ya. Kalau yang diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin ini membuka aurat secara sempurna. Ya, kalau ini namanya tertutup aurat sempurna. Kalau ini di kisah ini terbuka aurat sempurna. Tapi Jurais seorang baik, orang soleh, tetap lanjut. Perempuannya kan malu, kan gagal berarti kan. Akhirnya dia berzina dengan tukang kambing. Akhirnya hamil. Ditanya orang-orang, hamil sama siapa? Sama Jurais. Jurais di mana? Zikir. Akhirnya orang-orang dengan kekuatan massa, akhirnya mereka ini manggil Jurais dari luar masjid. Jurais, ukhruj, keluar. Zikir raja, kerjaan zina, gitulah kurang lebih ya. Wah, keluar. Kata Jurais, ini apaan gitu? Kamu tuh zikir, baca Quran. Kamu itu nyari apa? Ridha Allah. Tapi gimana kalau ketaatan kamu itu dikalahkan oleh dosa kamu? Dosa apa saya? Zina. Hai, mana buktinya? Ceweknya dibawa ke depan. Ini hamil. Kata ceweknya, wahai perempuan, katakan dengan jujur, siapa yang menghamili kamu? Kemudian perempuannya mengatakan, yang menghamili aku adalah engkau. Kata Jurais, ya sudah, kita tunggu anaknya lahir, nanti kita cek siapa sebenarnya ayah dari bayi ini. Kemudian detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu ya, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya lahir. Sama Jurais itu ditekan perutnya. Kata Jurais, orok, ayana saya nanya, saha bapak mana? Oroknya ngomong, itu tuh bapak yang penggembala di sawah itu. Kata Jurais, tuh kan. Itu maksud doanya ibunya tadi ya. Ya Allah, jangan kau matikan Jurais sebelum berurusan dengan pezina. Nah, maka teman-teman, kalau dipanggil ibu, dipanggil bapak, itu jangan disepelekan. Kedenger langsung jawab. Kata Rasulullah juga, la ajabtuha labbaik. Boleh nggak kita labbaik kepada manusia? Boleh. Walaupun sebenarnya labbaik itu hanya untuk Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu untuk Allah, tapi untuk manusia yang kita muliakan juga boleh ya. Ustaz Zaki kalau saya panggil, Ustaz Zaki, labbaik Kiai, itu menghormati aja sebenarnya ya. Karena labbaik itu penghormatan ya. Tadi bapak ya, sekarang ibu.
An Abi Hurairah qala zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Berziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Fabaka wa abaka man haulahu. Maka Rasulullah menangis dan menangislah man haulahu, orang-orang di sekitar Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, astadzantu, pakai tak menunjukkan permintaan ya. Kayak kita mengatakan murabbi yang mengajarkan, mutarabbi yang diajarkan ya kan. Muallim yang mengajar, muta'allim yang belajar. Astadzantu berarti aku yang meminta izin ya kan. Kalau aikid bangunkan, tapi kalau istaikid bangunlah. Nahnu najtami, kami berkumpul. Tapi kalau nahnu najmi, kami mengumpulkan. Begitu, itu bahasa Arab. Astadzantu, aku minta izin Rabbi kepada Rabbku apa? An astaghfirullah, memohonkan ampun kepada ibuku. Falam yu'dzalli, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Wastadzantuhu fi an azura, tetapi Allah mengizinkan untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah itu memberi izin li kepadaku, fazurul kuburo, maka ziarahilah kubur-kubur, fa innaha tudzakirul mauta, karena mengingatkan kepada kematian. Sahih Muslim Juz 2 hadis ke-671. Nah, jadi Ustaz semuanya, ini kita keluar ya dari masalah ayahnya dan ibunya Rasulullah di mana, itu nggak usah dibahas di sini. Ini tentang adabnya saja. Kita melihat dari akhlaknya Rasulullah kepada ibunya. Jadi Ustaz, Rasulullah itu bawaannya itu halus, lembut, penyayang, pemaaf. Abdullah bin Ubay, gembong munafik. Gembong munafik itu berarti kan di depan Rasulullah baik, di luar Rasulullah, di belakang Rasulullah itu ngejek. Bahkan di siapa yang bisa ditanya ya? Khusus Fur ada nggak? Kalau kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab yang tentang tauhid namanya apa? Saya udah baca juga, cuman lupa judulnya. Nah itu Abdullah, di situ disebutkan ya, disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau itu Abdullah bin Ubay itu saking menentangnya kepada Rasulullah, di belakangnya ngomong apa saja tentang kejelekan Rasulullah. Maka Rasulullah mengejarnya melalui para sahabat, disuruh menanyakan, kamu ngejelek-jelekin Rasulullah? Kata Abdullah bin Ubay, ini di aslinya, ini asli ya, bukan saya nambahin, asli, ada di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jawabannya itu bercanda gitu. Abdullah bin Ubay itu bilangnya gitu, bercanda itu bilangnya, ngejek-ngejek Rasulullah itu bercanda gitu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu, Muhammad, kamu jangan ngedoain. Ya udah, saya mintakan ampun ya Allah. Enggak boleh mintakan ampun untuk orang munafik. Ya sudah ya Allah, saya kalau gitu mau mintakan ampun tapi 70 kali. Insyaallah. Akhirnya turun ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Itu kan menggunakan lan ya. Lan itu berarti mustakbal ya kan? Mau sekarang, mau yang akan datang, sampai kiamat nggak diampuni orang munafik. Nah itu
Saking cintanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nggak boleh gini, ya udah gini. Nggak boleh gini, ya udah gini. Nggak boleh gini, ya udah gini. Pokoknya gimana caranya saya menyayangi manusia. Nah begitu juga kepada ibunya ya. Ya Allah, saya mau ziarah kubur lah. Boleh. Saya juga mau mendoakan ibu saya ya Allah. Jangan, kata Allah SWT. Tapi kita melihat adab beliau ya. Begitu mencintai beliau itu kepada semua manusia. Yang kafir didoakan dapat hidayah, kayak Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Yang munafik dikasih kafan oleh beliau sendiri. Abdullah bin Ubay itu sempat dimintakan ampun oleh Allah sebelum ditegur oleh Allah. Bahkan di ayat yang lain tuh sab'ina marrah, 70 kali kamu Muhammad memintakan ampun, Allah nggak akan mengampuni. Nah ini begitu cinta Rasulullah itu ya. Nah, makanya kalau kajian-kajian itu sebenarnya bukan hanya teks ya, tapi pendekatannya itu cinta, pendekatannya itu hati, pendekatannya psikologis, pendekatannya sayang. Rasulullah itu pokoknya ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pokoknya Rasulullah itu sayang banget kepada manusia itu. Makanya kan penutupnya itu gimana? Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ayatnya bukan begini saudara. Raufur rahimum bil mu'minin. Nah kalau gitu berarti sama dengan ustadzah semua. Pengasih dan penyayang kepada sama orang beriman. Nah jadi ustadzah dibalik. Bukan Raufur rahimum bil mu'minin. Bukan, tapi sama Allah itu diginikan. Bil mu'minina raufur rahim. Objek mendahului subjek. Kata ahli bahasa, kalau objek mendahului subjek, itu berarti sangatnya itu lebih dari 7 kali. Jadi kalau gini ya, ana uhibbukum fillah, saya mencintaimu karena Allah, itu berarti cinta. Tapi kalau laki ana uhibbu, itu berarti sangat mencintaimu, lebih dari 7 kali. Karena objeknya didahulukan dari subjek. Jadi betapa pentingnya objeknya gitu loh. Nah ini yang udah punya istri, kalau ngomong sama istri, dulukan objek ya. Jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu itu biasa. Saya mencintaimu, itu cinta betul, tapi biasa itu. Tapi kalau kepadamu aku mencintai, nah itu beda lagi tuh. Itu sangat lebih dari 7 kali. Nah gitu ya. Rasulullah itu kayak gitu. Cinta banget kepada umatnya. Apalagi kepada ibunya. Lex, ibu susunya, ibu sepersusuan. Kemarin sudah ya. Ini tidak saya artikan karena teman-teman Naroyah udah paham lah. Ini tadi saya juga pakai kamus-kamus, pakai kitab-kitab referensi yang lain sebagai komparasi perbandingan. Ini hadis sahih dan disepakati oleh semua kitab. Rawahu Abu Dawud. An Abi Tufaili qala ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksimu lahman bil ji'ranah. Di ji'ranah itu Abu Tufail cerita. Qala Abu Tufail itu cerita, wa ana yauma idzin, aku pada hari itu gulamun, aku adalah pemuda, ahmilu azmal jazuri, aku membawa daging jazuri. Nanti habis ini dagingnya ya, nanti ada gambarnya. Ini ngomongin adab Rasulullah kepada ibu susunya. Nah dalam kondisi kayak gitu, akbalat imro'atun, datanglah seorang imro'ah. Imro'ah itu berarti apa? Imro'ah itu apa? Mar'ah itu apa sih? Imro'ah, mar'ah artinya apa? Apa Ustaz? Imro'ah, mar'ah perempuan kan? Nah, jadi Ustaz, kalau perempuan itu mar'ah ya, dari kata apa Ustaz? Mir'ah, betul. Jadi asal katanya itu cermin, maka dibuat menjadi mar'ah karena wanita itu suka bercermin ya.
Jadi kalau perempuan nggak suka bercermin, itu harus bertanya tuh, saya ini mar'ah bukan? Gitu ya. Jadi kalau perempuan tuh memang bawaannya suka bercermin, kan asalnya dari mir'ah, maka berubah jadi mar'ah. Mir'ah itu cermin, perempuan itu suka bercermin. Kalau perempuan tuh pasti suka bercermin. Dari dulu sampai sekarang, wanita itu senang berdandan. Dan sebaik-baik berdandannya perempuan kepada suaminya, gitu kan. Nah kalau laki-laki, rojulun, rijal, dari kata apa? Rijlan, rijlun kaki, rijalan perjalanan. Jadi memang laki-laki itu senang mengadakan perjalanan. Kalau laki-laki nggak suka adventure, nggak suka berpetualangan, itu belum laki-laki ya. Karena laki-laki itu sifat aslinya itu rijal, lam, suka petualang, suka berpetualang. Mending mati tapi puas daripada diem tapi nggak kemana-mana. Itu laki-laki ya, itu laki-laki. Diem aja di rumah nggak kemana-mana. Itu belum laki-laki ya, belum. Ntar lagi laki-laki ya. Nah itu imro'ah. Hatta danat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabasatolaha rida'ahu. Ini Rasulullah ya, ngelihat perempuan yang datang tadi itu, langsung fabasato, melebarkan. Menyiapkan gitu loh, menghamparkan. Ya Allah, betul sekali Ustaz, menghamparkan maksudnya. Makasih Ustaz. Menghamparkan rida itu selendang ya, selendang. Jadi kalau teman-teman mau full kayak Rasulullah itu, ya punya selendang, ya punya gamis, ya punya sorban. Wah itu sempurna itu. Ya pakai gamis, ya pakai sorban, ya pakai selendang. Itu sempurna itu kayak Rasulullah. Karena Rasulullah memang suka bawa selendang. Fajalasat, maka duduklah imro'ah tadi alaihi, di atas rida. Fakultu, maka aku bertanya, man hiya, siapa perempuan ini? Faqalu hadihi ummuhul lati ardu'athu, dialah perempuan yang menyusui Rasulullah SAW. Teman-teman, saya mau nanya, selendang itu tempatnya di mana Ustazah? Selendang di pundak kan? Terhormat nggak kira-kira selendang? Diinjek-injek gimana? Dibuat duduk gimana? Nggak mungkin lah, kecuali untuk orang-orang yang terhormat. Makanya Rasulullah itu kepada Utsman tidak pernah menjulurkan kaki. Kalau ke Abu Bakar, Umar, Ali itu biasa ya. Saya dengan Ustaz Acep itu biasa aja menjulurkan kaki. Kadang-kadang saya bilang, Ustaz saya punten ya, saya menjulurkan kaki. Itu biasa, kadang ngerasa dekat gitu kan. Tapi kalau ke Utsman nggak pernah, Rasulullah menjulurkan kaki itu nggak pernah. Saking Utsman itu orangnya pencemburu, pemalu, dan terhormat, termuliakan banget. Nah orang kalau termuliakan itu memang perlakuannya butuh beda ya. Seperti yang Ustadzah lihat, Rocky Gerung itu selama bertamu kepada Ustadz Abdul Somad tidak sedetik pun mengangkat kakinya. Lihat ya di YouTube-nya. Padahal Rocky Gerung misalnya di ILC ya, gini kan. Secara psikologis dalam buku Origin of Species itu tidak dikenal teori konspirasi seperti ini. Bahkan nanti the most will live the sheep. Tapi coba lihat di Ustadz Abdul Somad, sedetik pun gak mengangkat kakinya. Nah, itu adab namanya ya. Nah, itu adab. Tahu siapa yang dihadapi gitu. Tahu siapa yang dihadapi. Rocky Gerung itu pernah Ustadzah main ke rumahnya Ustadz Abdul Somad itu pernah. Tapi itu beliau itu nggak pernah ngangkat kakinya sedikit pun, saking menghormatinya kepada Ustadz Abdul Somad. Nah Rasulullah SAW itu kepada ibu susunya itu sampai kayak gitu menghormatinya. Yang di pundak itu dihamparkan untuk diduduki. Saking menghormatinya. Itu kayak apa? Ketinggian akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah ini berlaku juga untuk kita ya Ustadz. Bagaimana kita itu menghormati ibu-ibu kita, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita, orang-orang yang pernah menjadi wasilah
kesuksesan kita. Kata Hatta Rajasa ya, orang yang menjadi sebab kesuksesan kita itu satu, orang tua kita, orang yang mendoakan kita dari belakang, dan orang yang menjadi wasilah kita berada di tempat kita sekarang. 3 orang ini wajib kita muliakan. Itu kata Hatta Rajasa. Pertama, ayah bunda kita, pasti itu ya. Yang kedua, orang yang mendoakan kita dari belakang. Kita nggak tahu tapi dia itu mendoakan. Boleh ngasih contoh ya? Tapi rahasia. Dulu saya ustadzah, sebelum dia Asyifa, saya itu juga sudah punya pesantren kayak gitu. Namanya Madinatul Mustafa, Ustadz Zaki tahu ya. Nah, di Madinatul Mustafa itu di Batu Kapur ya. Pesantrennya sederhana sekali. Ya anak-anaknya itu ya kayak Ustadz Zaki itu, nurut, soleh gitu. Nah, saya itu ustadzah tidak digaji kan. Ya namanya juga pesantren masih sedikit. Itu ya ustadzah. Adik saya yang di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang di Serpong, itu beliau itu nazar, saya tidak akan makan gaji pertama saya. Gaji pertama saya bagi 2, untuk ibu saya dan untuk Mas Muflih. Karena beliau tahu yang mendoakan tanpa ketahuan sama beliau itu ya saya gitu. Karena untuk masuk LIPI itu sulitnya luar biasa ustadzah. Masuk LIPI ya, LIPI Serpong, sulitnya. Yang daftar 40.000, yang diterima 400 ya. Sulit banget, tapi dia diterima. Jadi ketika dia menerima gaji pertama itu dibagi 2, untuk ibu saya, ya ibunya adik saya juga berarti kan, sama buat saya. Nah tapi saya habis itu jangan ngedoain lagi, ya Allah berkahilah rezeki adik saya, ya Allah berkahilah rezeki adik saya, ya Allah berkahilah rezeki adik saya, kayak gitu. Nah itu namanya orang yang mendoakan kita dan kita nggak tahu bahwa dia itu mendoakan kita. Itu orang yang wajib kita muliakan. Yang ketiga, orang yang menjadi wasilah kita itu berada di sini, orang yang ngasih kesempatan. Contoh ya, Ustadz Rafli lah ya, buat contoh ya. Ustadz Rafli itu sebenarnya, ini cuma contoh, sebenarnya belum boleh PMB misalnya, PMB ke daerah misalnya. Tapi kemudian udah, ini jatah saya buat antum aja lah, antum aja yang PMB daerah misalnya. Nah, orang yang seperti ini yang beri wasilah kita sehingga kita menjadi bisa, itu kata Hatta Rajasa, wajib kita muliakan. Karena itu orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Termasuk Ibunda Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu paling pinter menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Oke. Nah ini Ustadz semuanya, kalau bisa sering-sering makan daging ini nih, sering-sering ya makan daging ini. Ini yang tadi itu, sering-sering makan daging ini. Ini daging bagus banget ini Ustadz. Ini kalau di Indonesia daging apa ya? Saya baca ya, lahmul jazuri huwa lahmul ibili, daging onta. Tapi ini lanjutannya yang penting nih. Wahuwa, dan dia itu, daging tadi itu, min anwa'il luhumil mufidati jiddan. Dan ini adalah dari jenis-jenis daging-daging al-mufidah yang memberi manfaat jiddan, sangat memberi manfaat. Nah ini, sering-sering makan daging ini saudara. Kalau bisa ya, sering-sering. Dan daging aja, nggak usah dicampur-campur. Jadi satu saudara, makan daging dicampur dengan nasi, itu mematikan manfaat daging. Nah jadi kalau makan daging, daging aja. Makan daging campur nasi, mati itu. Apa namanya? Manfaat dagingnya itu mati. Nah ya, nggak ada artinya. Jadi kalau makan daging, daging aja, jangan dicampur. Dan seperti itu memang cara makan daging yang betul. Tadi kan Halimatus Sa'diyah kan, ya makan daging aja. Rasulullah dan para sahabatnya makan daging aja. Jadi nggak dicampur nasi kalau makan daging.
Makan daging ayam, ya daging aja, nggak usah dicampur nasi. Karena kalau udah dicampur dengan nasi, manfaat dagingnya itu mati seiring dengan dicampurnya dengan nasi. Sama dengan kopi ya. Kopi dikasih gula, manfaat kopi hilang bersama dengan gula yang dicampur dengan kopi. Nah, kalau minum kopi, udah kopinya aja, ini campur gula malah. Lah, gunanya kopi yang manfaat untuk lambung, kemudian menghilangkan pusing. Kan itu kata YouTube tapi saya juga nggak meneliti ya. Kata YouTube, kalau pusing, ambil kopi hitam, minum, maka 2 jam setelah itu akan buang air, dan bersama dengan keluar air itu seluruh penyakit akan beres, hilang, kata YouTube. Tapi kalau dicampur dengan gula, mati manfaat kopinya. Nah itu ya, minum kopi campur gula ini maksudnya apa gitu? Makan ayam tapi campur dengan nasi, ya itu mematikan manfaatnya ya. Oke. Nah ini penutupnya, wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, dan hadis-hadis berkaitan dengan memuliakan orang tua teramat sangat banyak. Bahkan kita di Indonesia ini dibuat banyak legenda. Ada Malin Kundang. Saya itu nanya ke Ustadz Aldi, Di, emang bener itu Malin Kundang? Kata Ustadz Aldi, ceritanya bener, tapi patungnya palsu. Karena patungnya itu ternyata dibuat oleh arsitek dari luar negeri. Patung Malin Kundang itu sujud gitu. Tapi ceritanya benar, cuman bahwa kemudian jadi batu, kemudian sujud, itu karya dari arsitek patung ya. Itu menyesuaikan legenda, kemudian dibuat patungnya, dibuat kapalnya, dibuat rantainya. Ya ini contoh orang yang durhaka kepada orang tua, dibuat legendanya. Kemudian batu menangis, ya kan? Batu tapi dari matanya keluar air mata terus. Bahkan orang-orang itu kan seneng ya kalau ada cerita-cerita yang aneh. Bahkan ada yang nambahin dari dadanya selalu keluar bunyi penyesalan. Katanya, saya juga nggak percaya. Cuman kalau batunya menangis mungkin ada airnya atau gimana itu. Itu juga katanya karena durhaka kepada orang tua. Tapi saya pernah juga ini ustadz yang pernah ke Pangandaran dan berani bayar 300.000 ya. Kan kita kalau bayar 300.000 itu sampai dibawa ke tengah kan. Di Pangandaran itu saya pernah tuh bayar lebih, dibawa ke tengah, tuh ditunjukkan betulan itu. Ada anak tapi batu gitu loh. Batu gini kan tangannya gini, terus di sini meja batu juga gini. Lah, ceritanya nelayan di Pangandaran tersebut itu Pak, itu anak durhaka jadi batu, ini dah ngusir ibunya. Gitu. Pak, kita mendekat Pak, jangan Pak, ini sudah melewati batas keamanan laut, nanti kita bisa ke bawah. Tapi gini Pak, kita coba tetap dilihat, cuman arahnya beda. Hilang itu Ustaz. Kemana tadi Pak? Itu Ustaz, ini keajaiban di Pangandaran. Itu juga katanya durhaka sama orang tua. Kalau hadisnya banyak banget ya. Siapa yang harus dihormati? Ummuka. Siapa lagi? Summaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Summaman. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian abuka, kemudian bapak kamu. Jadi ibu, ayah. Itu yang wajib kita hormati. Kalau ada masalah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Rizki lagi sulit, Rabbighfirli wa liwalidayya. Pusing, Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah itu memang begitu saudara. Doa orang tua itu enggak main-main ya. Jadi ustaz yang enggak mau ngedoain ibunya, enggak mau ngedoain ayahnya, siap-siap rezekinya sulit, seret, ya kan? Kalau rezekinya pas-pasan ya, maka nanti akan bernasib seperti Uwais Al-Qarni. Terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Jadi
tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Itu kalau Ustadzah Nenden itu terkenal di bumi dan terkenal di langit. Ya Ustadzah. Dua-duanya terkenal. Nah, jadi itu satu-satu hadis tentang berbakti kepada orang tua ini sangat banyak. Pesannya dari materi hari ini adalah tadi itu kata Hatta Rajasa ya, muliakanlah orang satu, orang tua. Yang kedua, orang yang mendoakan kita dari belakang. Dan kita nggak tahu siapa yang mendoakan kita dari belakang. Tapi biasanya Ustadzah kan dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu nulis buku judulnya Ar-Ruh. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ruh itu pasti ketemu dengan ruh. Itu pasti Ustadzah. Jadi maksudnya walaupun kita itu nggak tahu siapa yang mendoakan kita, nanti kalau ketemu itu getarannya beda. Ini kok kayaknya mendoain saya kayak gitu. Itu kerasa Ustadzah. Itu di kitab Ar-Ruh ada. Nah, makanya kepada orang-orang yang mendoakan kita dari belakang itu lebih manjur, lebih mustajab daripada doa yang langsung. Ustadz Samsul bilang ke Ustadz Reza, Ustadz Reza, saya doakan ya sukses dunia akhirat. Itu lebih mustakbal, manjur, mustajab. Kalau misalnya Ustadz Adi Wijaya, ya Allah sukseskan Ustadz Reza kayak gitu. Itu seperti itu. Doa dari belakang. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadi wasilah kita berada di posisi sekarang kita. Siapa yang menjadi wasilah? Itu orang yang harus kita muliakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian siang ini.